Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafon Mulifa di Mulifa Channel. Kita sudah sekian lama tidak membicarakan sejarah ya, kita akan bersejarah lagi. Jadi kemarin itu ada ribuan masyarakat tumpah ruah di sepanjang depan Lapo Panjang Cipago atau LPC di Padang, Pantai Padang ya, pada Minggu 6 Agustus 2023 malam hari. Nah, masyarakat ini menyaksikan festival pawai telong-telong. Iring-iringan telong-telong dari perwakilan 11 kecamatan sekota Padang mengawali acara tersebut. Kegiatan dibuka dengan penampilan dari kelompok pemusik jalanan, penampilan tari campur sari, serta komunitas lainnya. Jadi, apakah sejarah pawai telong-telong ini? Nah, pawai telong-telong ini juga berhubungan dengan ditetapkannya berdirinya Kota Padang. Yuk, kita mulai dari awal. Padang adalah kawasan yang menjadi titik tumpul berbagai aktivitas kehidupan yang menjadi kawasan tempat bertemunya berbagai etnis dengan latar budaya, bahasa, dan agamanya. Dan umumnya banyak ditemukan melalui tulisan para ahli sejarah sejak berkuasanya VOC tahun 1602 sampai 1799. Hal ini dimungkinkan karena memang Belanda yang memiliki arsip lengkap sejarah daerah jajahannya termasuk Kota Padang yang menjadi basis kekuatan dagang dan militer Belanda pada abad ke-18 dan 19. Jika ingin mengetahui sejarah Kota Padang, maka terlebih dahulu harus mengenal sejarah Minangkabau, yaitu kira-kira pada abad ke-15. Pada zaman kerajaan Minangkabau ya. Saat itu Padang adalah pemukiman nelayan. Dalam Tambo Minangkabau, Padang disebut sebagai daerah rantau. Orang yang pertama kali datang berasal dari orang Kubuang Tigo Bale Solo yang sebelumnya daerah awalnya dari Luhak Nantigo, yaitu Agam, Tanah Datar, dan 50 kota. Namun ketika mereka sampai, telah ada juga penduduk asli yang tidak beberapa orang yang mereka sebut dengan orang-orang Rupit dan Tirau. Berarti dalam perluasan wilayah kerajaan Minangkabau ini sebelum sampai ke Padang, sebelumnya telah ada kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Namun dalam abad yang sama, kerajaan Aceh juga mulai mengembangkan pengaruhnya terutama untuk perluasan daerah perniagaan. Para pedagang Aceh secara bertahap berhasil menaklukkan Tiku, Pariaman, Indrapura, Padang, dan lain-lain. Nah, Padang menjadi daerah persinggahan sebelum bertolak ke Aceh. Padang sebelum abad ke-17 tidak begitu penting bagi kerajaan Minangkabau yang hanya menganggap sebagai daerah rantau. Bagi kerajaan Aceh karena lebih terkonsentrasi di Pariaman dengan menempatkan seorang panglima yang diangkat oleh Raja Aceh. Nah, rantau pesisir seperti Padang saat itu dianggap tidak begitu menarik sebagai rute perdagangan Minangkabau karena banyaknya transportasi yang mengarah ke pantai timur yang dekat dengan Selat Malaka melalui sungai-sungai besar yang berasal dari daerah-daerah sekitar Gunung Merapi. Daerah sekitaran Gunung Merapi ini telah lebih dulu menjadi pusat pemukiman, yaitu tempat keberadaannya kerajaan Minangkabau. Di waktu yang sama, Malaka letaknya sekarang di Malaysia, yang mana saat itu sebagai daerah pelabuhan yang sangat penting karena selatnya yang luas. Pada tahun 1511, Malaka sudah tidak aman lagi karena masuknya bangsa Portugis, disusul dengan Spanyol, kemudian Inggris dan Belanda yang ikut meramaikan Selat Malaka. Nah, peristiwa peperangan dan pembajakan yang tiada hentinya menyebabkan arus perdagangan menjadi tidak aman bagi kerajaan Aceh maupun kerajaan Malaka sendiri. Nah, kawasan pesisir di pantai barat Sumatera kemudian menjadi pilihan terbaik dan teraman karena para bangsa asing itu belum mengetahui persis kalau masih adanya daerah di samping Malaka ini. Nah, kerajaan Aceh sebelumnya juga sengaja mengabaikannya karena masih beranggapan bahwa Malaka adalah daerah prospektif. Ketika tidak menguntungkan, maka harus mengambil pilihan kedua yaitu pesisir barat Sumatera. Nah, kerajaan Aceh yang berada di ujung pulau Sumatera dari segi topografinya lebih diuntungkan untuk menjangkau pantai barat, walaupun sebagian besarnya dikuasai oleh kerajaan Minangkabau. Nah, akibat pengalihan ini, muara-muara di sepanjang pantai barat tumbuh menjadi pelabuhan dagang. Pelabuhan Tiku di daerah Pariaman dan Pelabuhan Indrapura lebih dulu berkembang karena dekat dengan sentral komoditi, yaitu lada di bagian utara dan emas di selatan. Pada awalnya, pelabuhan itu berada di bawah pengawasan dan kekuasaan Raja Muda yang diangkat Raja Pagaruyung. Namun karena pendekatan dagang orang Aceh, maka secara berangsur Raja-Raja Muda itu mulai berpihak kepada kerajaan Aceh dan melepaskan diri dari kerajaan Pagaruyung. Pada masa Aceh ini, Padang dibagi atas 3 daerah yaitu Padang, Pauh, dan Kota Tangah. Dalam waktu yang hampir sama di tahun 1616 atau 1616, Belanda dan Inggris juga sudah mulai mendarat menginjakkan kaki di muara pelabuhan tersebut. Nah, kondisi ini mengharuskan kerajaan Aceh untuk menempatkan wakil-wakilnya di semua pelabuhan. Akan tetapi di Padang tidak dengan penguasaan penuh karena masih ada penguasaan Minangkabau ya. Walaupun Padang oleh Aceh dianggap tidak begitu penting, Aceh tidak ingin Belanda menguasainya juga.
Belanda melihat peluang ini kemudian berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap penguasa Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda di Aceh wafat pada 1636, kekuatan dan kekuasaan Aceh semakin lemah. Nah, pada tahun 1660, Raja-Raja Muda yang semulanya pernah menentang Pagaruyung dan berpihak ke Aceh, dan karena bujuk Belanda, mereka pun akhirnya juga berpihak kepada Belanda dan menentang Aceh ketika itu. Lalu berhasil mengusir orang Aceh dari kota Padang. Nah, saat itu Belanda segera bergerak cepat seperti mendirikan kantor dagang, menetapkan mata uang Belanda sebagai alat tukar dan memindahkan wakil Belanda Groenewegen di Aceh ke Padang. Nah, walaupun Aceh bukan lagi ancaman, bukan serta-merta Belanda berbuat sekendaknya. Pengaruh dan kekuatan Pagaruyung masih dominan dan dianggap penghalang untuk meluaskan monopoli dagang Belanda. Nah, ganti daerah ganti pula strategi Belanda untuk kota Padang yang juga di bawah penguasaan Minangkabau. Nah, Belanda mencoba pendekatan dengan memberikan upeti kepada kerajaan Pagaruyung ketika itu agar tidak menimbulkan polemik yang dapat merugikan pihak Belanda. Maka di Padang orang kaya kecil, atau menurut Rusli Aman, orang kaya kecil ini dalam bahasa Minangnya adalah orang kayo kacik, adalah nama gelar pengganti terhadap jabatan panglima yang dipakai ketika Aceh masih berkuasa, ditunjuk menjadi penasehat company ketika itu. Nah, sambung lidah dengan penduduk setempat dan penghubung dengan raja-raja muda, kerjaan dari Raja Kacik ini. Nah, orang kaya kecil juga berjasa dalam menjemput Belanda di Pulau Cingkuk agar menetap di Padang pada tahun 1667 pada tanggal 18 Agustus. Berdasarkan Beslit Kompei, orang kaya kecil diangkat sebagai penguasa Padang ketika itu. Nah, Belanda dan pasukan kompaninya walaupun telah mendapat persetujuan dagang dan disetujui pengangkatannya oleh orang kaya kecil sebagai boneka Belanda, bukan jaminan akan selalu aman. Loji yang berarti tempat tinggal, kantor, atau gudang pembangunan ini mulai dirintis sejak tahun 1606 dan selesai pada akhir abad ke-17. Loji tersebut berlokasi di Muara Batang Arau. Loji ini termasuk yang terbesar di kawasan barat Sumatera. Loji itu berbentuk 4 persegi dengan setiap sisi panjangnya lebih kurang 100 meter. Pada setiap sudut terdapat menara pengawas dengan ketinggian 8 meter sebagai simbol kekuasaan Belanda. Loji inilah yang pernah diserang oleh masyarakat pejuang Pauh dan Koto Tangah sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu pada malam hari tanggal 7 Agustus 1669. Nah, para pejuang pada saat itu beramai-ramai membawa telong-telong dan obor. Telong-telong merupakan lampu yang digunakan pejuang untuk mengalahkan Belanda di Muaro Padang pada peristiwa heroik 7 Agustus 1669. Nah, saat itu masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan VOC yang menindas rakyat dengan cara membakar dan merebut loji-loji Belanda. Telong-telong ini strategi pejuang agar terlihat ramai. Dan Belanda juga tak menduga akan diserang sebab mereka mengira rakyat hanya menggelar pawai tradisi biasa. Namun tiba-tiba rakyat menyerbu dan memporak-porandakan loji-loji Belanda tersebut. Nah, karena itulah pawai telong-telong digagas dan dilaksanakan dalam rangka mengenang kisah bersejarah tersebut. Berdasarkan SK Wali Kotanya Padang nomor 188.452.25 1986 dijadikan sebagai hari dan tahun jadinya Kota Padang. Nah, serangan kedua terjadi pada tahun 1870. Kedua serangan itu terjadi adalah akibat sikap monopoli dagang Belanda yang mengganggu kebebasan dagang masyarakat pribumi dan sikap pongah kaki tangan Belanda yaitu bangsa sendiri. Itu sejarah bagaimana cerita telong-telong tersebut digelar setiap tahunnya pada 7 Agustus. Itu karena mengingat jasa-jasa para pahlawan yang menggunakan telong-telong untuk menyerbu loji-loji VOC Belanda ketika itu. Oke, sampai di sini cerita kita. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pawai telong-telong Kecamatan Padang Utara membawa tema dengan Selamat malam Bapak Ibu warga Kota Padang dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati HUT Kota Padang yang ke-354 bisa mengangkat jembatan. Tepuk tangan yang meriah untuk Pauh. Jumlah kurang lebih 354 sebagai simbol hari jadi Kota Padang.